Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bunda-bunda semua dengan saya Andi Amilani Rustudi dengan nomor induk mahasiswa 40122110008. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pendidikan pelatihan PAUD dengan dosen pengampu di kelas kami, yaitu Ibu Eva Riza MPD. Kali ini saya akan membawakan tentang masalah di seputar lingkungan kita dan mungkin juga lingkungan sekolah, yaitu manajemen waktu anak bersama gadget. Bunda-bunda sekalian juga tentunya sudah sering melihat di seputar kita anak-anak banyak menghabiskan waktunya dengan gadget atau mungkin bermain games yang ada di handphone dari pagi sampai siang, bahkan dari pulang sekolah sampai waktu malam yang seharusnya istirahat. Kadang orang tua juga tidak melarang anak untuk bermain sampai selama itu. Nah, di sini sebetulnya gadget itu banyak ya sisi positifnya, karena dari awal juga gadget diciptakan untuk mempermudah komunikasi, kemudian mempermudah mencari informasi-informasi, dan kemudian juga alat pendukung dalam belajar, dan juga bisa juga untuk hiburan. Tentunya hiburan yang dipilih itu hiburan untuk meluangkan waktu saat sedang tidak belajar atau sedang tidak sibuk mengerjakan tugas-tugas. Selain sisi positif pada gadget, ada juga sisi negatif dari gadget. Kita terutama pada anak-anak ya, anak-anak jika terlalu candu atau terlalu lama dalam bermain gadget, itu dapat mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi sosialisasi dengan teman dan keluarga, kemudian juga gangguan kecemasan serta risiko depresi. Ini saya baca di blognya Kementerian Kesehatan dengan blog kemkesgo.go.id. Kemudian ada juga pada terganggu pada saraf matanya. Bisa kita lihat ya, atau mungkin saya pernah juga mengalami bahwa ada anak belajar di rumah saya itu belajar baca tulis. Satu waktu anak tersebut ternyata mata kirinya itu selalu berkedip-kedip, padahal tidak ada kotoran atau debu yang masuk di matanya. Dalam hitungan berapa detik dia pasti berkedip-kedip. Saya tanyakan kepada orang tuanya, ini kenapa kok bisa matanya seperti itu? Apakah dia sedang sakit mata atau bagaimana? Sudah ke dokter belum? Ternyata di dalam pemeriksaan dokter, anak tersebut terganggu saraf pada matanya karena terlalu lama bermain gadget. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa peran orang tua dalam manajemen waktu untuk anak dan gadget itu sangat diperlukan. Misalkan orang tua bisa memberikan waktu untuk anak bermain gadget pada saat-saat liburan sekolah atau mungkin akhir pekan, dan itu pun harus dibatasi, waktunya tidak lebih lama dari dia beristirahat atau tidak lebih lama dengan waktu bersama keluarga. Jadi juga orang tua juga bisa menasihati anak untuk tidak pegang gadget saat kumpul makan keluarga, kemudian juga saat bersosialisasi dengan teman-temannya di rumah atau di lingkungan rumahnya. Itu akan membuat anak akan terbiasa tidak selalu memegang gadget untuk dimainkan. Jadi di sini untuk para orang tua, benar-benar sekalian mohon diingatkan dan juga diperhatikan waktu untuk anak dalam bermain gadget. Anak juga jika memegang gadget atau handphone itu juga diperbolehkan jika memang diperlukan dalam keadaan mendesak. Misalnya untuk memperoleh informasi pelajaran di sekolah atau untuk mencari informasi tentang praktek-praktek dalam pelajaran-pelajaran di sekolah atau ujian-ujian sekolah, itu pastinya diperlukan. Tetapi kalau untuk bermain gadget dalam sehari-harinya setelah pulang sekolah atau setelah saatnya bermain dengan teman-teman, tapi dia hanya pegang gadget seperti itu,
itu sebisa mungkin dibatasi dan bahkan semestinya dilarang. Boleh di hari biasa, kalau toh diperbolehkan di hari-hari biasa, hari-hari sekolah itu sebaiknya dikasih satu persyaratan dari orang tua. Misalnya, kamu sudah mengerjakan tugas dari sekolah. Kalau memang sudah, diperbolehkan, itu pun hanya dibatasi tidak sampai 1 jam atau lebih. Tapi kalau sebisa mungkin hari-hari biasa itu jauhkan anak-anak dari gadget. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang manajemen waktu anak bersama gadget. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa berguna bagi Yanda dan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.